Dua pemain Persib cedera. Pelatih Persib masuk rumah sakit. Semua laga Persib dipastikan disiarkan langsung di Indosiar. Serta beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Usai laga uji coba kontra Bandung United pada Sabtu lalu, dua pilar Persib Bandung yakni Febri Haryadi dan Geoffrey Castillion cedera. Pelatih Robert Rene Albert menjelaskan kondisi kedua pemain ini. Febri cedera di pergelangan kaki akibat salah tumpuan saat lawan Bandung United kemarin, dan Castillion cedera paha atau hamstring. Keduanya kami periksa hari ini. Tapi kabarnya cedera mereka tidak terlalu parah, jadi kemungkinan akan pulih dalam waktu dekat ini, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, pelatih kiper Persib Luizinho Passos harus dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi. Namun belum diketahui pasti apa penyakit Luizinho Passos. Passos pun dipastikan harus istirahat selama 3-4 pekan. Saya belum tahu penyakitnya apa, dia baru saja selesai dioperasi, jadi kemungkinan akan absen selama 2-3 pekan, tergantung proses pemulihan, ujar Robert Rene Albert. Pihak Persib Bandung masih tak terima dengan perubahan jadwal pekan keempat Liga 1 2020. Pasalnya tim Persib sebelumnya telah memesan beberapa hotel di sekitaran Madura untuk tempat tinggal dan latihan di Madura. Kini semuanya harus dibatalkan dan mereka harus mencari tempat tinggal baru di Jogja. Hal ini disampaikan Direktur PT PBB Haji Umu Muhtar. Ya jelas rugilah, kita udah cari hotel, tempat latihan dan akomodasi di Madura. Karena kan sebelumnya jadwal kita ke Madura, sekarang dirubah ke Jogja. Pasti semuanya harus dibatalkan. Kita kan sudah bayar DP untuk semua itu. Saya nggak habis pikir dengan semua ini, ujar Umu Muhtar. Kini tim Persib harus beradaptasi ulang. Pasalnya situasi dan suasana di Madura dan Jogja pasti berbeda. Persiapan pun akan jauh lebih ekstra. Jika untuk tim sudah siap, hanya taktik dan strategi yang pasti diubah. Karena lawan kita juga berubah. Entah, saya tidak tahu kenapa semua ini harus kami alami, ujar Robert Rene Albert. MTech Group selaku pemegang hak siar Shopee Liga 1 2020 berjanji akan menyiarkan seluruh laga Shopee Liga 1 2020, baik itu di Indosiar maupun O-Channel dan live streaming di video. Hal ini adalah bentuk kepedulian MTech Group terhadap situasi saat ini yang tak memungkinkan penonton hadir di stadion. Dan yang paling mengejutkan, seluruh pertandingan Persib bulan Oktober ini akan disiarkan semuanya di Indosiar. Sedangkan beberapa pertandingan klub lain akan disiarkan di O-Channel dan video. Tentu saja hal ini bukan semata-mata karena peduli terhadap sepak bola saja, tapi juga lebih pada kepentingan bisnis. Karena diketahui MTech Group khususnya Indosiar pasti akan menayangkan pertandingan sepak bola yang dimana klub tersebut memiliki basis supporter terbanyak seperti Persib, Persija, dan Arema. Jadi sudah pasti pertandingan 3 klub tadi akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Mungkin kita tidak sadar jika diubahnya jadwal pekan keempat ada hubungannya dengan bisnis dan benefit. Karena jika diteliti diubahnya jadwal ada kaitannya dengan bisnis. Bisnis itu adalah pemasukan dari hak siar tayangan. Laga-laga seru di pekan keempat akan menjadi nilai tersendiri bagi stasiun televisi yang menayangkan.
Seperti laga Madura versus Persib yang diubah menjadi PSM versus Persib, tentu harapannya adalah penonton akan penasaran jika Persib yang dilatih Rene Albert melawan tim yang pernah diasuhnya yaitu PSM. Juga Persebaya kontra Barito. Hal ini pun punya daya tarik karena pelatih Barito yaitu Jajang Nurjaman adalah mantan pelatih Persebaya pada 2019. Lalu Arema versus Persija. Laga ini pun sengaja dimajukan karena pihak penyiar pasti berpikir penonton akan penasaran dengan kekuatan dua tim ini, di mana Arema dengan pemain barunya akan bertemu Persija dengan pemain barunya juga. Tapi semuanya itu hanyalah prediksi semata. Pelatih Persela Lamongan Neil Maizar mengakui perubahan jadwal ini memberatkan timnya. Pasalnya jadwal yang seharusnya lawan Persik Kediri, kini Persela harus menghadapi tim berat yaitu Persipura Jayapura di laga awal. Hal ini diakui Neil Maizar butuh persiapan ekstra lebih keras ketimbang menghadapi Persik Kediri. Ya, tentunya persiapan diubah, lebih keras lagi. Bukan berarti lawan Persik itu mudah, tapi jika dibandingkan lawan Persipura, ini akan jauh lebih berat. Pemain saja belum panas karena lama libur, sekarang harus hadapi tim sekelas Persipura. Repot juga tentunya, ujar Neil Maizar. Meski akan bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Surajaya Lamongan, namun bukan hal mudah bagi Persela taklukan Persipura Jayapura. Arema FC resmi mendapatkan satu pemain asing baru yang berposisi sebagai pemain belakang. Pemain itu adalah Caio Ruan. Pemain asal Brazil berusia 25 tahun ini didatangkan dari klub Corimba MG yang bermain di Serie D atau kasta keempat Liga Brazil. Pemain berpostur tubuh 190 cm ini pernah memperkuat beberapa klub hebat di Brazil seperti Botafogo dan Sao Paulo. Kini Arema hanya tinggal tunggu satu pemain asing Asia untuk mengisi satu slot yang tersisa. Kehadiran Caio Ruan juga menghapus rumor jika Arema akan merekrut Hedipo Gustavo, karena kini slot pemain asing yang tersisa hanyalah slot Asia. Kini Arema telah memiliki 3 pemain asing yaitu Matias Malvino dari Argentina, Elias Alderete dari Argentina, dan Caio Ruan dari Brazil. Klub PSMS Medan akhirnya resmi mendatangkan penyerang naturalisasi asal Persikabo Silvio Escobar. Padahal sebelumnya manajemen Persikabo tak akan melepas Escobar dikarenakan Persikabo masih butuh tenaga Escobar. Tapi ternyata PSMS mengumumkan jika Escobar telah teken kontrak di PSMS. Hal ini disampaikan Direktur PSMS Medan Julius Raja. Ya, Silvio udah di kita. Dia sudah teken kontrak. Pelatih Gomez de Oliveira yang diminta dia. Jadi ya sudah kita rekrut, ujar Julius Raja. Bergabungnya Escobar ke PSMS Medan membuat tim Liga 2 ini akan dipenuhi pemain-pemain dari Liga 1. Total ada 6 pemain Liga 1 yang sudah didapatkan, yakni Ferdinand Sinaga, Paulo Sitanggang, Firza Andika, Oke John, Abdurrahman, dan Silvio Escobar. Belum lagi 2 nama yang bergabung yaitu Emmanuel Wanggai dan Bayu Gatra. Persija Jakarta dikabarkan memulangkan 2 pemain muda Brazil ke negaranya, yaitu Mike Henrique dan Pedro Bartolini. Hal ini disebutkan karena PSSI tak bisa menaturalisasi mereka. Kini tersisa Leo Zhao saja yang masih bertahan di Madura karena sebelumnya 2 pemain muda Brazil milik Arema pun dipulangkan. Namun menurut pengamat sepak bola, ini hanyalah akal-akalan PSSI saja. Penyebabnya tentu karena PSSI banyak terima kritikan soal skandal anak emas yang dihibahkan pemain Brazil untuk dinaturalisasi. Pasalnya jika memang para pemain muda Brazil ini tidak untuk dinaturalisasi, kenapa Arema, Persija, dan Madura tak mendaftarkan mereka sebagai pemain asing dan tak perlu repot-repot cari pemain asing baru?
Namun nyatanya ketiga klub ini tetap mencari pemain asing baru dan tak mendaftarkan para pemain muda Brazil ini sebagai pemain asing. Menurut pengamat sepak bola, hal ini hanyalah rekayasa PSSI saja. PSSI memerintahkan para klub penerima pemain muda Brazil ini untuk memulangkan sementara para pemain Brazil ini hingga situasi dan isu skandal itu mereda. Setelah isu itu mereda, barulah PSSI kembali memanggil mereka. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.